Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pembahasan soal-soal P3K Penyuluh Agama Katolik. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat gereja Katolik. Bagi teman-teman yang mau menjawab, dapat mempause videonya terlebih dahulu ya. Kita masuk soal nomor 1. Ajaran tradisional gereja menyebutkan bahwa sifat-sifat gereja Katolik adalah A. Katolik dan apostolik. B. Gereja yang melayani. C. Gereja yang rukun dan bersatu. D. Satu Kudus Katolik dan Apostolik. E. Gereja yang bersifat dinamis dan harus diperjuangkan. Baik Bapak Ibu, jawabannya adalah D. Satu Kudus Katolik dan Apostolik. Adapun sifat-sifat gereja tersebut tercantum dalam doa Aku Percaya atau Kredo Para Rasul. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Dasar utama dari gereja adalah kesatuan iman adalah ditunjukkan dalam A. Kisah Para Rasul 4 ayat 3-6. B. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. C. Efesus pasal 4 ayat 3-6. D. Roma pasal 1 ayat 7. E. Roma pasal 4 ayat 3-6. Baik Bapak Ibu, jawabannya adalah C. Efesus 4 ayat 3-6. Adapun perikop tersebut berbicara tentang kesatuan jemaat, yaitu pada ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kesatuan iman para anggotanya. 2. Kesatuan dalam pelayanan. 3. Kesatuan dalam pimpinannya yaitu hierarki. 4. Kesatuan dalam jemaat. 5. Kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Soalnya adalah yang merupakan gereja yang satu terungkap dalam A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 5. D. 1, 3, dan 4. E. 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah C. 1, 3, dan 5. Dari soal tersebut yang merupakan gereja yang satu terungkap dalam yang pertama yaitu kesatuan iman para anggotanya. Yang kedua, kesatuan dalam pimpinan yaitu hierarki. Dan yang ketiga, kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Jadi jawabannya adalah C nomor 1, 3, dan 5. Kita lanjut soal nomor 4. Sumber dari mana gereja berasal, kemana arah yang dituju, dan unsur-unsur ilahi di dalam gereja adalah kudus, merupakan pengertian gereja bersifat A. 1, B. Kudus, C. Katolik, D. Apostolik, E. Mengumat. Jawabannya adalah B. Kudus. Gereja bersifat kudus karena Kristus adalah kudus. Yesus telah mengasihi umatnya atau gerejanya dan menyerahkan diri untuk menguduskan umat manusia. Dan setiap umat yang dipersatukan dengan Kristus akan menjadi kudus. Menguduskan umat manusia adalah arah yang dituju oleh gereja. Kita lanjut soal nomor 5. Gereja yang terbuka bagi dunia.
tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu adalah pengertian dari sifat gereja, A1, B. Kudus, C. Katolik, D. Apostolik, E. Mengumat. Jawabannya adalah C. Katolik. Gereja yang bersifat Katolik atau universal adalah gereja yang terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa, kebudayaan, waktu, ataupun golongan masyarakat tertentu. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Rahmat dan keselamatan yang ditawarkannya. 2. Iman dan ajaran gereja yang bersifat umum, dapat diterima dan dihayati oleh siapapun. 3. Dikuduskan oleh Roh Kudus. 4. Disatukan oleh iman, harapan, dan kasih. Pertanyaannya adalah, kekatolikan gereja tampak dalam titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, E. 2 dan 4. Baiklah Bapak Ibu, jawabannya adalah A. 1 dan 2, yaitu rahmat dan keselamatan yang ditawarkan, dan iman dan ajaran gereja yang bersifat umum, dapat diterima dan dihayati oleh siapapun. Soal nomor 7. Usaha untuk mewujudkan keapostolikan gereja adalah titik-titik. A. Bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. B. Menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. C. Sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. D. Selalu berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan dunia yang lebih baik. E. Setiap orang Kristiani diharapkan memiliki jiwa besar dalam keterlibatannya dalam hidup bermasyarakat. Jawabannya adalah B. Menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Saling memberi kesaksian hidup sebagai putra-putri Allah. 2. Aktif berpartisipasi dalam kehidupan gereja. 3. Lebih bersifat jujur dan terbuka satu dengan yang lain. 4. Memperkenalkan anggota-anggota yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan. Pertanyaannya, usaha-usaha untuk memperjuangkan kekudusan gereja adalah titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, E. 2 dan 4. Jawabannya adalah C. 1 dan 4. Usaha yang dapat kita perjuangkan untuk kekudusan gereja yaitu saling memberi kesaksian hidup sebagai putra-putri Allah dan memperkenalkan anggota-anggota yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan. Soal nomor 9. Perhatikan sifat-sifat gereja di bawah ini. 1. Gereja yang lebih merakyat dan mengutamakan yang miskin. 2. Gereja bersifat kenabian. 3. Gereja yang membebaskan. 4. Gereja yang Katolik. 5. Gereja yang apostolik. Pertanyaannya, yang merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri gereja yang dituntut pada zaman ini adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3.
Adapun ciri-ciri gereja yang dituntut pada zaman ini adalah gereja yang lebih merakyat, gereja yang bersifat kenabian, gereja yang bersifat membebaskan atau memerdekakan, gereja yang dinamis, gereja yang meragi, dan gereja yang karismatik. Soal nomor 10. Gereja yang dijiwai oleh Roh Kudus yang harus dapat memberi hidup secara bebas dan leluasa kepada semua lapisan umat adalah gereja yang bersifat titik-titik. A. Kenabian, B. Membebaskan, C. Ragi, D. Dinamis, E. Karismatis. Baik Bapak Ibu, untuk jawaban nomor 10 silahkan dijawab di kolom komentar ya. Terima kasih, sekian video pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih, bye-bye.